Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Andri Farm Hidroponik. Hari ini saya berkunjung ke kebun teman kami yang bernama Pak Munawar. Kebunnya jadi basicnya beliau adalah pedagang ya sebenarnya teman-teman, tapi karena pedagang mungkin dirasa kurang menguntungkan, jadi beliau beralih menjadi seorang petani. Sekarang beliau adalah salah satu penggerak atau motivator khususnya di kebun beringin. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi beliau ini adalah menjadi contoh salah satu masyarakat di sini karena kegigihan dan ketekunan beliau ketika berkebun atau bertani. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini sawi tesin, kemudian di depan ini ada cabai keriting. Oh, cabai keritingnya luar biasa. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi beliau ini adalah orang yang paling disegani ya, khususnya di kebun beringin. Teman-teman bisa lihat ini. Assalamualaikum. Ini adalah petani yang kami maksudkan ya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah petani yang menjadi teladan khususnya di kampung apa ya? Kampung Beringin. Beliau ini merantau dari Jawa teman-teman ya, tidak menyangka bisa menjadi seorang petani sukses di Kabupaten Banggai. Beliau sedang menyemai apa ini? Menyemai tomat ya teman-teman semua. Piye kabar? Enggak. Piye kabar? Alhamdulillah. Tambah sukses ya. Nggih video. Kayak dadi kurang nunggu panen. Wis sampean iki jen lombok supre kok ngene kok. Apa iki ya sret? Enggak, ini apa? Lokal. Oh, aku mau bareng ngetren Dewata nih ngono. Dewata karo Serpo. Ngendi? Ngene Pak Dadel. Oh, Pak Dadel. Iya, Pak Dadel anak Pak Dadel. Aku ndelok lombok keriting lho, luar biasa. Ijol aku, ben ning kono kuwi 5 bungkus. Terus? Apa wae lah ngunduh 23 kilo pindho tok. Lah nyapa keriting? Gian. Apa iki produkan lho, produk apa wis sing ketoke produk. Apa wis sing aku yo ki rada banyak dia. Iki apa iki? Iki laba. Laba. Oh. Jadi ini adalah rica keriting laba, teman-teman yo. Luar biasa buaya. Laba F1, produknya panah merah. Sana lado. Oke, kita akan lihat perbandingannya lado dengan laba. Kalau laba walaupun sudah merah dia masih naik terus ya. Terus, tapi kalau lado mati pucuk. Oh, berarti podo karo Serpo ya. Bahasane kalau Jawa, omong wong Jawa magak. Iya, magak ya. Ini lado ya. Ladonya teman-teman. Tapi perbedaannya adalah lado seperti ini, lado itu ketika buahnya sedang banyak dia nggak mengeluarkan tunas baru ya. Nah, kalau lado seperti ini, kemudian kalau laba dia akan naik terus seperti ini ya. Jadi perbedaan lado dengan laba. Tapi ini sama-sama produk-produk berkualitas panah merah. Luar biasa. Ini bekasnya berambang modelnya? Ya, lahan baru. Umur sudah umur berapa ini? Ini kalau perkiraan saya itu bulan 9 awal itu panen, tapi ini maju. Jadi maju malahan. 2 bulan setengah mungkin. 2 bulan setengah sudah panen. Ya. Luar biasa. Jadi bagi petani-petani pemula, terutama petani milenial, harus wajib mencoba. Jangan takut jadi petani. Luar biasa. Tapi ladu ya. Ladu juga. Saya ini apa jarang? Oh, terlalu jarang sama nanti. Mati. Oh, mati. Jadi kelihatan jarang. Oke. Sebenarnya tanamnya rapat iki yo. Sebetulnya rapat yang lah wae kok kayak jitu ngene Kang ya. Suburnya luar biasa. Jadi ini petani teladan di Kampung Beringin.
Kalau lado itu pendek, kalau laba itu tinggi karena dia bertunas terus. Ini berapa populasi tanaman kan? Ini petaninya teman-teman. Kurang lebih 3.000. 3.000. Umur sekitar 6 bulan. 2,5. Oh, 2,5 bulan berarti 75 hari. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Umurnya 75 hari. Sudah pernah petik ini? Satu kali dapat berapa kilo? 30 kilo. 30 kilo. Itu hal yang luar biasa bagi saya. Luar biasa teman-teman. Jadi hanya populasi 3.000 pohon, petikan pertama dapat 30 kilo. Insya Allah besok petik lagi ini. Insya Allah besok petik lagi dan targetnya adalah sekitar 100 sampai 200 kilo. Teman-teman bisa lihat ya, karena buahnya seperti ini luar biasa mulus. Daunnya juga mulus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau untuk harga sekarang berapa ya? Harga sekarang kisaran di 13.000, 10.000 sampai 15.000. Oke, sampai 15.000 teman-teman ya. Jadi petikan awal 450.000 itu sudah bisa buat beli bibitnya. Jadi untuk petani-petani milenial jangan takut untuk kelaparan kalau jadi petani. Ya, masyarakat seperti itu teman-teman. Sistem dan kemauan yang kuat. Luar biasa. Modal bisa dicari tapi kemauan susah dicari. Itu yang itulah paling mahal bagi kita, kemauan. Itu pesan-pesan dari petani teladan Pak Munawar yang berada di kawasan Beringin. Kawasan Beringin ya. Pak Munawar ini sudah berapa tahun menggeluti dunia pertanian ini? Saya kurang lebih di sini hampir 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun, luar biasa. Jadi beliau ini sudah melewati dari mulai paceklik sampai, ya artinya kalau dikatakan sekarang sudah berjaya lah, alhamdulillah. Dan mungkin bagi kaula muda, petani-petani yang mungkin takut di masa depan keluarga, punya anak, punya istri, takut menafkahi, saya adalah bukti. Anak saya 2 kuliah. Luar biasa. Kuliah di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung semua. Saya cuma mengandalkan hasil pertanian saja. Hasil pertanian teman-teman semua ya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir kelaparan kalau menjadi petani. Miskin. Oke, jadi itu salah satu pesannya Pak Munawar sebagai petani teladan di sini, karena beliau sudah termasuk berhasil ya. Dari bertani 5 tahun itu sudah bisa membangun rumah, kemudian membeli mobil, dan sudah bisa menguliahkan 2 orang anak yang berada di Jawa. Kebetulan kami ini berada di Sulawesi Tengah, khususnya di Luwuk Banggai. Jadi kalau ke Jawa itu harus naik pesawat 2 kali teman-teman ya. Kurang lebih tiketnya rata-rata 2 sampai 3 juta. Jadi ini adalah motivasi buat petani-petani milenial. Jadi Pak Munawar, saya dengar kemarin ada panen tomat ya? Ya, ini panen tomat teman-teman. Ini bekasnya tomat. Alhamdulillah kebagian harga yang bagus. Saya 2 bungkus saya tanam, 2 sepet. 2 cepet, 2 bungkus. Ya, sekitar kurang lebih kalau dihitung ya sekitar 3.000-an pohon lah kalau 3.000 populasi. Mas Andri sendiri kan penjual. Oke. Kita tahunya tahu kalau 1.750 kan nggak mungkin tumbuh semua. Iya, betul. Habis 3.000 saja lah. 3.000 pohon. Pohon alhamdulillah ditunjang dengan harga yang bagus. Kemarin kurang lebih dapat antara 25 sampai 30 juta. Luar biasa teman-teman, dengan modal 3.000 pohon, kemudian menunggu panen hingga 2 bulan atau 60 hari bisa menghasilkan 30 juta teman-teman semua ya. Nah ini itu untuk mengefisienkan lahan. Oke. Tentunya kita mempunyai kebutuhan, lahan belum dibongkar langsung kita tanami tanaman-tanaman yang mungkin bisa merambat seperti ini, tanaman buncis ini ya, tanaman buncis. Jadi kita sudah menghemat tiang, menghemat pupuk yang masih tersisa di tanaman, langsung kita alhamdulillah ini sudah tumbuh semua. Luar biasa. Jadi itu salah satu alternatif ketika habis panen tomat ya. Jadi ini bekasnya pohon tomat yang kemarin menghasilkan kurang lebih sekitar 30 juta. Dengan modal itu kira-kira sekitar berapa ya Pak? Ya modal kalau kita hitung global saja lah, kalau seumpama semuanya belum ada ya taruhlah 5 sampai 7 juta lah. Itu teman-teman semua ya. Jadi dari hasil 30 juta modal yang dikeluarkan itu hanya sekitar 7 juta apabila itu dimulai dari awal. Hitung lebih itu. Hitungan lebih itu ya. Jadi kasar itu. Total keuntungan 23 juta dibagi kurang lebih 3 bulan lah atau 90 hari. Kalau kita golongan 2, golongan 3 saja belum tentu. Ya, jadi beliau ini ya tidak menjatuhkan PNS, tapi setidaknya ini adalah perbandingan untuk pegawai negeri. Jadi jangan malu menjadi seorang petani ya.
Intinya seperti itu. Sekarang kan banyak milenial itu kalau tidak lulusan S2 sampai apa cuma harapannya ASN pegawai negeri. Ya. Tapi jadi petani pun tidak kalah kalau memang kita betul-betul. Luar biasa kata-katanya Pak Munawar ya, sebagai motivasi buat kita semua. Bagi teman-teman yang merasa bingung atau ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, karena kami akan menjawab dan akan berhubungan langsung dengan pembawa motivasi kita, yaitu Pak Munawar. Jadi Pak Munawar ini di sini yang ditanam itu beragam. Jadi total luas kebunnya ini ada berapa? Beragam ya. Kurang lebih saya punya lahan mungkin ya 2 hektar lah di sini ya. 2 hektar teman-teman semua. Jadi hektar, bisa dilihat. Untuk mengantisipasi kebutuhan kita, kalau kita tanam rica atau apa? Rica itu 3 bulan baru panen. Nah, setiap harinya kan kita butuh kebutuhan. Maka alternatif lain untuk mengisi hari-hari itu ada kangkung. Nah, kangkung itu sebagai uang bensin, uang rokok untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, setelah kita panen ini yang 3 bulan, ini sudah tidak terkorek lagi dengan dari biaya-biaya kehidupan kita. Luar biasa. Jadi modalnya bisa diambilkan juga dari hasil kebun ya. Dari orang harian ataupun obat bisa kita ambilkan dari mungkin apa itu sawi atau dari kangkung. Itu teman-teman semua bisa lihat ya. Jadi pikirannya harus menjadi petani tapi pikiran bisnis. Jadi sambil kita menunggu tanaman bulanan seperti rica ini kan kurang lebih sekitar 2,5 bulan ya baru mulai panen. Untuk mengantisipasi itu, karena kita masih butuh makan, butuh ngopi, butuh rokok, jadi kita menanam sejenis kangkung. Nah, kangkungnya bisa kita lihat teman-teman semua ya. Kangkung ini umurnya kurang lebih dari tanam sampai panen 25 hari hingga 30 hari. Itu sudah mulai panen. Jadi sambil kita nunggu ricanya tadi panen di sana, kita sudah panen 2 kali kangkung ya. Ini panen yang kedua kali teman-teman. Kangkung kalau kita hitung bisnis, kangkung itu 1 bungkus itu harganya 65.000 per kilo. 65.000. Bibitnya. Oke. Kalau kita tanam itu mungkin jadi 5 bedeng. 5 atau 6 bedeng. Oh, kalau jadi 6 bedeng ini ya. Ini kalau kita kalkulasi dapat 150, harga sekarang 2.000, 300.000 sudah mengembalikan modal. Sudah mengembalikan modal. Hanya 4 bedeng berikutnya. Masih dapat 4 bedeng teman-teman ya. Apakah ini kalau memang betul-betul kita mau berbisnis, apakah ini tidak bisa untuk kita sarana untuk hidup? Luar biasa. Jadi sangat menjanjikan ya teman-teman semua. Jadi petani itu kalau dulu kan image-nya itu apa ya, kurang dipandang lah, atau kalau punya suami atau pacar petani itu kayaknya gengsi. Jadi kita akan buktikan seberapa gengsikah dirimu dengan kami sebagai petani. Itu ya. Ini lagi sebagai ini tanaman bulanan yang kita harap 1 bulan datang. Nah, ini pala. Oke. Ini ada pohon pala. Ini mengingat bahwa usia itu semakin tua dan fisik semakin menurun. Makanya dengan adanya pala ini, di sisi kanan kiri ada tanaman bulanan dengan sendirinya terawat. Terpupuk, obat diobati, pupuk dipupuk, siram disiram, dengan sendirinya dia tumbuh. Dia akan hidup ya. Apabila kita sudah rapuh, tenaga kita tidak mampu, ini sebagai bahan pensiun. Luar biasa. Itu tujuannya. Makanya jangan takut cuma kalah di perhitungan. Kalau memang Anda masih ragu jadi petani, berarti Anda belum mumpuni atau belum menjiwai ya, belum menjiwai. Oke, jadi alternatif untuk kita bertahan hidup khususnya di petani kita adalah dengan kita menanam bulanan, kita juga bisa menanam tahunan ya. Contohnya tadi seperti pala di sela-sela tanaman, atau mungkin bisa ditanam durian, atau mungkin kelapa, coklat atau sebagainya. Jadi apabila 10 tahun kemudian kita sudah mulai lelah bertani, maka tanaman tahunan tadi sudah bisa menghidupi kita semua. Jadi kata-kata motivasi itulah yang akan membuat kita menjadi lebih bersemangat. Jadi terima kasih banyak Pak Munawar. Mungkin pesan-pesan buat petani-petani muda khususnya di daerah kami ini, Luwuk Banggai, kira-kira pesannya seperti apa? Kita cuma mengajak ke depan masyarakat semakin banyak dan
kebutuhan dari pertanian itu sebagai penunjang hidup. Sangat orang dibutuhkan banyak. Ya. Oke. Makanya kalau kaula muda, anak-anak milenial sudah tidak menengok, sudah tidak melihat petani, bagaimana ke depan. Makanya mari kita bersama. Kalau toh memang Anda butuh, mari kita bersama-sama. Dan di sini bukan saya mempromosikan, tidak, saya memberikan informasi, lahan masih banyak. Mau menggarap berapa hektar masih banyak lahan. Luar Makanya biasa. saya juga mengundang, kalau mau bergabung kemari silahkan, saya terima dengan tangan terbuka. Membangun daerah kita, membangun negara kita. Kuatkan dengan pangan supaya negara ini makmur dan kuat tentunya. Begitu. Terima kasih. Jadi itu salah satu pesan dari petani teladan kita, teman-teman semua. Semoga pesan-pesan beliau bisa berkenan di hati teman-teman semua, terutama kaula muda, petani milenial, bisa memajukan atau mensejahterakan kehidupan, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk daerah teman-teman semua. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila teman-teman ingin berbagi, silahkan di-share. Semoga teman-teman semua selalu sukses. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.